Saatnya telusuri tempat hits di Korea di segmen Soul Gram. Hai DJ Jisoo, apa kabar? Baik-baik nih. Gimana nih kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah baik. Ya, tapi terlihat jadi DJ Jisoo kayak kurang tidur ya? Kurang tidur? Enggak ya? Masa Kurang sih? semangat. Atau emang belum minum susu pagi? Susu pagi? Belum sarapan? Ya emang aku biasanya juga nggak sarapan. Iya, sih sama kayak gue ya. Berarti perasaan gue aja ya. Ternyata DJ Jisoo sehat ya? Ya mungkin bisa aja ngantuk ya, tapi untuk feel-nya sekarang ya biasa-biasa aja ya. Udah semangat banget. Tadi sampai ngantuk, itu. pas ketemu Kohayer jadi semakin semangat dong. Nah, jadi Iya. Kohayer ini emang energi boosternya kita ya. Oh, wow. Baiklah. Dan seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan pastinya Kohayers. Kita hari ini akan jalan-jalan kemana nih? Nah, sebelum jalan-jalan aku nih mau bahas tentang kayak festival yang ada di universitas. Oh. Tadi kan minggu-minggu kemarin tuh emang lagi zamannya kayak festival-festival di universitas kan. Iya. Jadi di Korea tuh salah satu acara terbesar lah anggapannya kayak gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Korea, nanti bisa juga ikutin festival yang ada di universitasnya kayak gitu. Betul. Iya. Karena itu festivalnya tergantung sama universitasnya. Jadi teman-teman mau pilih universitas apa itu bakal kayak berbeda gitu lah anggapannya. Oh, jadi tujuan masuk kuliah di Korea adalah untuk ikut festival, bukan Jadi belajar gini, ya? Kalian festivalnya bukan festival-festival yang kecil ya anggapannya. Oh. Jadi datang idola-idola kalian lah. Oh, baik. Misalnya seperti New Jeans, apa Jiko, Kirain Lindsay, Jisoo. ya Jisoo, ya Jisoo juga bisa ada, tapi Jisoo malah di samping kalian, nggak di panggung. Ya. Asik. Ya kali aja DJ Jisoo pernah jadi DJ. Oh ya, DJ-nya ya. siapa tahu ya, semoga. Amin. Ini dipanggil di sana gitu ya. Iya. Dan festival Korea ini kita juga udah pernah bahas ya Bia, di Koha ya. Betul. 2 minggu lalu ya. Emang lagi rame banget di bulan Mei kemarin ya. Tapi Bener. nggak ada yang kesana kitanya. Tapi soalnya gini, kan kalau tiap universitasnya ada beda-beda ya. Ngundang siapa juga beda-beda. Tapi emang yang paling terkenal di Korea tuh namanya Yonsei University sama Korea University. Mereka tuh seperti rival lah anggapannya ya. Gitu. Soalnya di Korea tuh universitas terbagus nomor 2 sama nomor 3. Tuh. Yang nomor 1 lagi rajin belajar. Iya. Oh, SMU nggak ada festival? Ada, tapi nggak sebesar itu biasanya. Oh. Dan emang kayak gini deh. SNU itu kan sekolah terbagus di Korea ya. Yes. Tapi seperti misalnya acara olahraga atau apa, yang selalu juara satu tuh kalau nggak Yonsei, kalau nggak ya Korea University. Oh, jadi ini rival sejak dulu ya? Iya. Nggak Jadi- jadi olahraga tapi di festival juga. Kalau Seoul University lebih kayak yang pinter aja, yang bener-bener pinter kayak gitu. Kalau Yonsei sama yang Korea University, pinter tapi asik, mungkin lebih kayak gitu ya kesannya ya. Oke. Nah, jadi Bukannya seperti pengen biasa jadi mereka tuh Beyonce selalu kayak perang lah anggapannya. Misalnya festival juga, oh kita lebih bagus, kita lebih bagus kayak gitu. Kita artisnya ini lebih keren. Terus artisnya juga biasanya ya, Ah. kalau datang ke dua tempat tuh nggak mau. Iya Oh, bener gitu. bener. Tapi Soalnya rival ya. Karena rival. Tapi kali ini Zico tuh datang ke dua tempat. Oh, Si Ziko. oke. Kayak sedikit ya dirasa. Si Ziko kayak tetangga akrab banget ya, si Ziko. Ziko ya. Ziko, anaknya Bu Ida. Tapi Iya. biasanya tuh ada kayak ini nih, misalnya tahun kemarin artis ini datang ke Yonsei. Tahun depan juga jarang yang datang ke Korea University, tapi ada juga karena kan ya tergantung pemanggilan ya anggapannya. Betul. Oke, tergantung deal biasa, tergantung cuan. Benar. Dia Beyonce deh kayaknya. Ya udah Beyonce aja deh. Jadi sebenarnya seperti aku ngomong, kalau Yonsei yang kali ini itu benar-benar rame banget ya. Tapi orang biasa tuh nggak boleh masuk, cuman alumni Yonsei atau murid-murid Yonsei, cuman boleh yang berhubungan dengan Yonsei lah. Karena tiketnya sendiri harus beli di mallnya Yonsei kayak gitu. Dan karena emang festival ini untuk para mahasiswa dan juga alumni gitu ya. Bener, tapi nggak semua universitas cuma untuk alumni. Biasanya orang biasa juga boleh masuk kayak gitu. Oke. Tapi mungkin karena Yonsei kali ini lebih kayak stadium ya anggapannya ya. Kayak kalau nonton konser lah, teman-teman kalau nonton konser stadium ada artisnya tengah dikelilingin kayak gitu lah lebih ya. Tapi aku lihat cuman dari Instagram teman-teman ya. Nah, kali ini kan hujan, tapi mereka tuh masih kompak banget. Iya dong. Justru makin seru Seragaman. gak sih lagi konser hujan-hujan tuh jadi nggak panas ya. Nah, lebih seger gitu ya. Iya, lebih bener-bener. segar. Kalau di Jakarta kan disiram pakai pemadam kan. Air gitu. Gue pernah soalnya konser Sheila on Seven, gue ingat banget. Disiram pakai pemadam itu karena biar nggak panas kan. Kerumunan iya. orang soalnya. Ada videonya nggak sih? Ya, sebelum bahas videonya kan kita
lagi bahas Yonsei sama Korea University dulu kan. Tapi karena orang biasa nggak boleh masuk, aku akhirnya datang ke festival namanya tuh Sejong University. Oke. Jadi emang Sejong. mungkin nggak sebesar Yonsei sama Korea University ya. Tapi Sejong ini maksudnya cukup besar ya menurutku. Betul. Apalagi kan dia terkenal sama kulinernya ya. Jurusan hotelnya tuh paling terkenal di sana. Jadi kayak banyak food truck, tempat makan tuh banyak sekali. Dan ketepaan, maksudnya orang biasa itu boleh masuk. Nah, tapi gini, ini misalnya panggungnya ya. Ini alumninya atau orang anak-anak Sejongnya di sini yang bukan orang Sejong, warga biasa di sini. Lu berarti paling belakang ya. Ini sebenarnya Untuk publik, untuk umum ya. bisa di belakang. dibilang nggak kelihatan ya gitu. Cuma lihat bayangannya siapa gitu lah. Nah gitu. Tapi itu bagus sih. Artinya mereka udah membagikan. Karena ini kan emang festival untuk kampus. Tapi jadi lebih ke itu sih. diprioritaskan di depan mahasiswa dan alumni gitu. Bener-bener. Mungkin karena mereka yang lebih prioritas, tapi orang luar lebih kayak untuk Meramaikan. festivalnya, untuk beli makanannya. Betul. Kayak gitu. Kalau gitu kita lihat videonya dulu aja ya. Nah, ini depannya Sejong University. Jadi teman-teman yang misalnya pengen jurusan kulineri, Kyunghee University sama Sejong University itu paling bagus. Untuk yang S1 ya anggapannya di Korea. Yang pengen jadi koki gitu ya. Bener. Oh. Yang pengen koki tapi S1 lah anggapannya. Oke. Bisa dipikirkan mau Sejong atau Kyunghee kayak gitu. Berarti kalau ada Master Chef Korea, alumni Sejong ini pasti juaranya ya. Ya nggak ada namanya pasti kan, namanya Kan seandainya. Serius amat Bapak Jisoo. Wah, ini iya. food trucknya ya. benar ada Oke. churros, kayak banyak banget sih food trucknya. Wow. Tapi aku biasanya dulu juga pernah ke Inha University lihat festival, tapi udah lama sih, sekitar 3 tahun lalu mungkin ya. Itu juga food trucknya nggak sebanyak ini, dan tempat minum ya nggak banyak, kan Korea suka minum-minum, itu nggak sebanyak ini. Tapi mungkin karena ini kuliahannya emang lebih terkenal sama hospitality-nya. Jadi ya food truck makanan, tempat minum itu banyak banget. Ini juga kuliahnya cukup bagus sih menurutku, walaupun bukan yang terbagus kayak gitulah. Bener-bener. Ini juga banyak orang-orang lagi kayak apa ya, ramalan ya. Oh, tarot ya. Bukan ramalan cuaca ya? Bukan. Ramalan ini, hidup. Ini festivalnya juga di sini. Jadi kalau dilihat itu banyak banget ya orang-orang depan tuh, alumni-alumninya. Aku di belakang ini juga aku zoom ini. Iya. Aku zoom sampai Untung kelihatan. HP-nya bagus ya. Ini HP-nya bagus ya. Ini Kalau enggak mah ini Samsung yang nggak bisa zoom sampai ke bulan itu ya. Iya, Iya, sampai ke bulan. bener. Untung Ini aja HP-nya itu. juga hampir ini kok zoom ke bulan ini hampiran ini. Wah, makanannya kayaknya enak-enak ya. Ini Banyak penting banget sih, makanannya. karena kalau habis konser, habis jingkrak-jingkrak, joget-joget itu orang lapar ya. Tapi ya kalau aku lihat ya, kalau teman-teman misalnya di festival ini ya, nggak bisa seperti festival yang bayar. Kan biasanya festival yang bayar habis ikut konsernya terus istirahat bentar makan. Kalau ini nggak memungkinkan untuk keluar masuk kayak gitu lah namanya. Karena benar-benar crowded banget lah. Dan kalau teman-teman ingat, aku kan pernah bahas yang tentang Byeoldokebi ya, Sijang, pasar malam di Banpo. Oh iya. Itu juga kayaknya sama ini nggak beda Nggak jauh beda menurutku, jauh. karena food trucknya dia cukup lengkap lah anggapannya. Ini juga ada kebab, tapi kayaknya nggak cuma food truck orang-orang dari Sejong aja ya, food truck dari luar juga. Oh, dari luar juga. Soalnya yang ini jual orang Turki asli gitu. Oh, siapa kalian tahu itu ada mahasiswa Turki. Alumni di situ. Mahasiswa Yang Turki. pertukaran. Oh, ini- Ini artisnya siapa Ini nih? juga ada New Jeans, Wow. terus ada Psy, Wow. terus ada namanya Crazy Five ya. Gravity. Crazy. Gua soalnya habis makan Crazy Burger nih. Oh. Jadi Gravity. Gravity Five. Gravity. Oke, baik. Dan ini juga hari ini aja. Hari lain juga ada Roy Kim. Roy Kim. Festivalnya berapa hari? 3 hari. Wow, dan 3 hari itu line up-nya beda-beda ya? Beda-beda. Ini cuma 1 hari aja. Dan Yes. emang line up khususnya mereka Psy, Gravity Five sama New Jeans Tapi kayak ini gitu. ya pecah banget sih ini artisnya dalam 1 hari yang sama. Iya. Pantes rame ya? Iya, makanya rame sih. Kalau hari lain juga ada Changmo, kalau teman-teman tahu. Changmo kan kayak rapper terkenal di Korea Bener. lah. Mungkin kalau yang suka nge-rap gitu bakal tahu namanya. Betul. Heeh. Wah, seru banget ya ya. ternyata.
jalan-jalan ke festival di Sejong ya. Bener. Tadi habis lihat ini teman-teman pengen sekolah di Sejong nggak? Silakan nih, terutama yang ada ketertarikan pada hospitality. Bener. Tadi ini emang lebih kayak Kalau nggak ini Sejong, ya. Kyunghee ya. Bener, Sejong nggak Gyeonggi. Lebih kayak festival gini kan lebih kayak untuk ya mengenalkan universitasnya ke orang-orang luar. Kan gitu Betul. juga ada ya anggapannya. Betul. Tadi habis lihat gini kan orang-orang wah, aku juga pingin dia sekolah ini kayak gitu lah anggapannya. Soalnya juga ada kenalanku tuh dulu dia sekolah di Korea University. Sehabis lihat Yonsei, dia langsung pindah anggapannya. Pindah sekolah. Emang ada tes ulangnya kayak gitu. Tapi mungkin karena dia lebih suka dengan suasananya Yonsei University kayak gitu. Tapi dua-duanya emang sekolah bagus kok gitu. Tuh. Wah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya, silakan ditulis aja pertanyaannya di sini. Yes. Kira-kira pengen nanya apa gitu di festival, anak-anak ngapain aja Bener. gitu. Tapi Ada kayak panggung sama- ini nggak sih mahasiswanya ya sendiri? Nggak ada ya? Ada tuh yang tadi panggung mahasiswanya di depan. Jadi ini misalnya stage-nya Jadi di sini. mahasiswa ikut perform gitu nggak ada ya? Itu Oh. jadi pensi Kak jatuhnya ya. Oh, tapi Siapa biasanya tahu kan biasanya meramaikan. sebelum itunya dipanggil-panggil. Oh, ini performing apa? Tadi ada opening act. MC-nya. Misalnya kalau teman-teman di Indonesia ada Sweet Seventeen apa pernikahan kan ada MC-nya. Di sini juga sama ada MC-nya yang kayak ngurusin semua lah anggapannya. Misalnya panitianya ya. dia manggil nih yang namanya ini ke depan panggung ngapain kayak gitu juga ada. Oh, iya kan, kayak ada kayak gitu kan. Bener. Time kali ya, atau enggak lagi bridging ke Bagi-bagi artis hadiah satu, gitu. door prize gitu ya. Atau misalnya iya. misalnya ada yang jadi couple dari sana itu juga ada. Ada yang ini nggak sih pengumuman untuk mobil plat nomor B213 ini ngalangin parkir Artisnya gitu nggak kan, bisa ada. masuk kalau Iya, telat artis karena nggak bisa kamu masuk kayak nih. gitu kan. Taunya mobilnya mobil dosen. Nah. Yang punya sekolah Iya, ternyata. Wah, seru banget ya di Sejong University. Bener. Tapi kalau mau jadi barista gitu juga itu bisa termasuk hospitality nggak sih, bisa belajar di sini nggak sih? Emang kalau misalnya S1 tuh bakal belajar barista juga. Tapi namanya S1 kan pasti ada pelajaran pokok ya anggapannya yang nggak berhubungan dengan kulineri. Oke. Selain itu juga Itu cabangnya berarti ya? bener-bener Speciality-nya. Tadi nggak harus jadi apa lah. Misalnya kalau S1 tuh kayak komplit kan anggapannya. Oke, betul. Jadi bisa jadi chef atau bisa jadi barista. Tapi Yes. lebih banyak bartender sih biasanya. Iya, gue pengen jadi bartender tuh kayak nge-mix minuman tuh. Oplos ya. Ih, seru tuh kayak jadi bartender itu. Nanti ini cita-citanya Abdi ya anggapannya. Bartender, barista, itu seru banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak sedikit kepo dengan jurusan hospitality yang jadi mainnya ya, yang jadi dominannya di University Sejong ini, boleh dicek langsung di website. Jadi kalau Iya. aja tertarik ya untuk kuliah tahun depan. Apalagi kan hospitality kan emang lagi rame banget ya di Iya sih. Indonesia ya gitu kan. Betul. Tapi biasanya emang banyak yang ngambil D3 lebihan kalau hospitality. Biar langsung siap kerja gitu ya. Dan biasanya emang banyak yang lebih prefer karena prakteknya lebih banyak kan. Betul. Tapi kalau teman-temannya pingin mendapatkan gelar S1 nih misalnya, tapi pingin hospitality, nah Sejong salah satu kuliah yang sangat disarankan di Korea. Yes. Pulang-pulang ke Indonesia bisa jadi sajang NIM langsung ya. Kalau itu tergantung kantong ATM Iya, soalnya. iya. sih, itu Modalnya modal ya. Oke deh. Balik Iya. lagi masih di Soulgram. Kata Gita Marinda nih ada pertanyaan dulu ya. Apa sebelum tuh? lanjut. Boleh. Kalau biaya kuliah di sana berapa ya DJ? Ya, kuliah. Sebenarnya tiap kuliah dan tiap jurusan tuh beda-beda. Iya benar. Tiap kampus beda-beda ya? Tiap kampus beda-beda. Tapi ya rata-rata ya. Rata-rata, Walaupun termurah biasanya 4 tuh sampai 5 ya? 3 masih ada tapi itu udah kayak 3 kayak jarang nggak sih? susah banget. ya? 3 sampai 6, bahkan ada yang 7 kayak Iya. gitu. 6 Tapi juta won. rata-ratanya Iya. 4 sampai 5 lah ya. Iya. Di Oke, rata-rata let's say ya. Per 4 semester. juta. Hah, per semester? Iya. Yes. Ada uang masuk gitunya dulu juga nggak? Soalnya gue dulu waktu masuk kuliah nih ada kayak Uang gedung. apa? Uang gedung Iya, ya? uang gedung. Uang apa? Uang apa? gedung. Itu di luar dari uang semester ya? Ada deh pas masuk awal. Ada tapi Iya nggak kan? sebesar kalau Tapi nggak Indonesia kayak kan. di Indo. Uang gedung itu bebas ya setauku ya. Soalnya aku dengar-dengar kalau Iya, di Indonesia bebas. kalau uang gedungnya Sesuai- semakin banyak bener-bener. Sesuai pekerjaan orang tua biasanya. Sesuai kemampuan. Kalau di Korea tuh emang udah ada uang gedungnya berapa dan nggak sampai yang nggak masuk Iya, akal. uang masuknya dan sama semua gitu bayarnya. Tapi per semester Tapi yang jelas- range-nya kurang lebih 4
jutaan ke atas sampai 6 ya batasnya ya. Ada yang sampai 7 bahkan. Ada 7 juga ya. Mungkin yang 7 itu kedokteran kali ya. Justru kedokteran tuh nggak sampai itu kok. Oh iya. Justru yang S2 apa ya, seperti S2 yang bisa 7 jutaan. Apalagi jurusan khusus seperti kayak misalnya masak kan butuh bahan-bahannya. Iya. Jadi emang kuliner itu nggak bisa dibilang murah ya. Iya sih bener. Atau apa ya, fotografi. Bener-bener. Yang lebih kayak gitu-gitu tuh lebih mahal biasanya. Ya, Betul. wah berarti Jadi 1 sekitar tahun. segitu ya kita ya. 1 tahun kan 2 semester, 8 juta tuh, 8 juta won, berarti 90 juta rupiah kurang lebih. Kali 5 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Dah. Jadi kalau teman-teman Jual sapi dah, jual sapi, jual sawah kalau ada. nanti kalau pas Iya lu kan kurbanan ya. banyak tuh. Gue belum punya sapi, baru kebun. Ya lu jual kebun aja. Aduh. Ya itulah ya. Ya tapi kalau pengen tahu banget soal biayanya bisa dicek langsung di website masing-masing Betul. kampus. Bener. Itu ada di situ Kayak semuanya. rate-nya sekitar segitu ya. Iya. Apalagi kan sekarang banyak yang membantu ya. Misalnya mau kuliah di luar negeri, pokoknya siapin kantong aja deh. Kalau ada kantong yang bisa bantu banyak. Yes. Agensinya juga udah mulai banyak kayak gitu. Tapi kalau emang masalah biaya tuh banyak banget sekarang jalur beasiswa. Di Korea ada GKS, ada macam-macam lah. Bener-bener ada Dimanfaatkan. GKS. Tapi GKS itu emang nggak gampang ya. Jadi kalau Betul. teman-teman yang pinter bisa mencoba. Maksudnya pinter Tidak semudah itu. Iya, tidak semudah itu. Iya. Soalnya GKS tuh bener-bener kalau didengar kan, wah perfect banget gitu. Udah dikasih uang jajan, Uang hidup Iya. ya. uang jajan gratis sekolahnya, Sekolahnya gratis. sekolah bahasa, Sekolah bahasa juga Betul. 1 tahun. Kayak udah didengar itu, wah kenapa nggak ikut kayak gitu. Iya. Nah kalau yang seperti ini ya pasti susah lah anggapannya. Apalagi sekarang saingannya udah makin banyak ya. Bener. Kalau zaman dulu mungkin masih belum banyak kayak sekarang ya. Ya itu emang ada 2 kemungkinan. Satu yang emang tajir banget, ada duit, bisa kuliah sendiri. Satu yang mengandalkan otak kepintaran, bisa ikut jalur beasiswa kayak gitu. Jadi ada jalurnya masing-masing. Betul. Oke, lanjut ya. Kita udah kayak ini ya, konsultan beasiswa ya. Padahal kan kita lagi ngebahas festival kampus sebenarnya ya. Ya, soalnya Tapi Iya, nggak jadi apa-apa. ibu mau masukin anaknya ke yang mana nih jalurnya? Mau yang mana nih? Silakan, Atau nggak bimbel silakan. dulu kan biasa kan, bimbingan belajar dulu untuk bisa lolos suneng apa kayak ujian kampus gitu ujiannya ya. gitu ya. Tapi emang dari awal festival university ini lebih ke itu sih, untuk menarik orang-orang baru gitu Iya lah sih, anggapannya. wah keren banget ya, aku habis dari kampus sana, kayaknya seru deh kuliah di sana. Iya, itu bisa jadi ajang promosi sebenarnya. Makanya kayaknya kuliahnya banyak asik banget nih. Iya, anak-anaknya seru-seru ya, mahasiswanya lucu-lucu gitu, kalian aja bisa dapat pacar Misalnya, di sana. kok cantik-cantik nih anak-anaknya, akhirnya gue mau masuk sini, mereka udah lulus semua. Atau Iya. gitu. Pas yang giliran generasi ini kayak Giliran ya, angkatan gue gini amat kayak bapuk-bapuk, gak ada yang lucu dah. kalau kelasnya yang cakep-cakep udah lulus Iya. ya. Ujung-ujungnya pindah kampus lagi gitu ya, duit lagi keluar. Aduh. Soalnya itu sih ya, kalau beneran niatnya beda, bukan untuk belajar, pasti nggak nemu tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan niatnya belajar, pasti ada lah. Pasti ada. Iya. Dan di Korea tuh tiap kuliah itu ada jurusan yang mereka terkenal lah anggapannya. Misalnya kuliah ini terkenalnya ini, kuliah ini terkenalnya jurusan ini, kayak gitulah anggapannya. Bener-bener. Dan kalau misalnya susah dapat beasiswa atau misalnya terlalu mahal gitu dan mau S2 atau S3, banyak juga kok di Korea beasiswa profesor. Beasiswa profesor itu ada juga, tapi jadi kalian jadi budaknya budaknya profesor. Terkenal itu ya. Iya. Bahasa Jadi kerennya budaknya ini. profesor tiap hari nge-lab. Nah, kalian bisa kayak Bahasa gitu. kerennya asisten peneliti. peneliti. Tapi Membantu itu juga profesor. biasanya yang harus nge-lab, anggapannya yang jurusan IPA lah ya. IT yang kayak gitu-gitu iya. yang Yang lebih ke jurusan IPA. Betul. Oke. Kita boleh Kalau kembali mau. ke festival ya. kalau mau silakan. ya, intinya bisa dicek di website masing-masing Banyak kampus jalan lah ya, banyak jalan. Banyak jalan kalau mau kuliah di sini mah aman. Jadi sebenarnya kalau tentang festival udah sampai di sini aja sih. Soalnya kan festival udah yang paling gede biasanya Yonsei sama Korea University. Yes. Jadi kalau teman-teman ingin yang rame-rame bisa milih 2 jurusan itu, karena Yonsei sama Korea University emang semua jurusan kemungkinan besar itu bagus, karena kuliah terbagus nomor 2 sama nomor 3 kayak gitu. Oke. Sky ya, Sky. Nah, tadi Dan kan gini kita deh, udah biasanya festival di Korea kan misalnya teman-teman mau lihat Psy nih misalnya. Iya. Psy seorang nih misalnya. Bayar lagi 100.000 won. Kan biasanya kayak gitu kan. Misalnya tiket kayak gitu kan. Mau lihat artis New Jeans. Udah tiketing kayak gini Iya, terus. nggak bisa, nggak dapet. Dapat juga 150.000. Oke. Kalau yang festival University ini benar-benar gratis anggapannya. Tuh. Yes. Gratis tis. Jadi misalnya untuk warga yang misalnya tinggal di Korea tambah kuliah lah anggapannya. Tapi dia pingin lihat artis-artis Korea. Tapi nggak membayar sampai tiket misalnya.
karena mahal banget kan tiketnya. Bisa juga langsung mampir universitas yang membuka untuk umum lah anggapannya. Kayak lu. Benar. Tapi belum nggak dijamin bisa kelihatan dengan jelas itu ya. Pokoknya udah pernah lihat lah gitu. Iya, yang penting udah pernah datang lihat si artis siapa aja? New Jeans, bawa teropong ya kayaknya. Dari bawa teropong. Gimana orangnya? Gua lihat dari kejauhan 100 km nih, jadi ya. Dan kan sebuah teropong itu kayaknya, sama tangga ya, soalnya kan tinggi-tinggi ya orang-orang itu iya, ya. bener. Gua kan sampai jinjit gini liatnya gitu. Iya bener. Aduh. Nah, tadi kan kalau kita udah di Universitas Sejong ya, terus ada apa lagi nih yang bisa kita nikmatin di daerah Sejong sana? Nah, sebenarnya kan di daerah Sejong kan nggak sampai banyak banget, tapi ada 2 kafe yang aku pengen rekomendasikan ke teman-teman lah anggapannya. Jadi kita lihat videonya dulu aja, tempatnya tuh seperti apa. Nah, yang pertama namanya Bonanza Coffee. Jadi ini benar-benar deket banget sama kuliah Sejong University. Jadi Bonanza Coffee ini sebenarnya punyanya Jerman, punya Berlin. Wow. Dia tuh salah satu rumah specialty coffee paling terkenal di sana lah anggapannya. Dan dia udah masuk di Korea sekitar 1 tahunan deh kayaknya. Dan sempet booming banget. Jadi kalau dilihat ada alat roasting besar banget, dia bikin kopi di sana langsung. Itu pasti mahal banget ya. Kopinya masih oke lah anggapannya. Si alatnya ya. Alatnya mahal banget. Alatnya mahal banget. Kelihatannya mahal banget ya alatnya. Dan ini juga kafe yang aku sering pergi. Dan ini kafe yang kafe Korea lah anggapannya. Korea banget nih. Jadi kalau temen-temennya pengen nyobain kafe-kafe yang bener-bener nuansa Korea anggapannya. Kayak semi-semi Hanok gitu ya. Iya, bisa cobain di sini. Dan karena di Korea kan banyak kacang merahnya ya. Jadi di sini juga jual kacang merah. Dan katanya kacang merahnya itu 3 terbesar di Korea, di Seoul katanya gitu. Paling terkenal lah anggapannya. Oke. Nah, ini untuk range harganya masih ramah di kantong mahasiswa juga nggak nih? Sebenarnya terbilang cukup mahal sih. Oke. Soalnya agak pricey. kayak bingsu ya, kalau teman-teman tahu bingsu di sini tuh yang paling murah 16.000. 170.000 rupiah. Nah, Tapi bingsunya coba lihat deh. Oh, ini bingsunya. Mewah ya. Tapi enak banget kok bingsunya. Kan biasanya kalau bingsu, kalau misalnya putihan doang ya, belum ada topping kan agak gimana gitu ya. Kalau ini udah enak. Udah enak ya. Udah enak. Polos Jadi, doang juga misalnya enak. gini, kalau di bingsu kan paling terkenal kan namanya di Korea sulbing ya biasanya, bener-bener. franchise ya. Kalau teman-temannya makan sulbing, aduh kok manis banget ya, gitu bisa cobain ini karena itu lebih kayak light dan bersih lah rasanya itu, tapi kayak enak banget. Berarti udah ada rasa di es polosnya itu. Emang semua ada karena di Korea itu kan esnya dari susu ya, bukan dari es air, batu ya. Jadi air keran. Bukan ya. Itu es batu kan yang diserut di itu terus ditaruhin sirup, itu marjan kan. Kalau di Sirupnya warna stabilo gitu. Iya bener. Itu yang di jajanan depan SD Ya gua ampun dulu. itu iya. Gue SD, gue indah. SD makan itu. Terima Kalau- kasih ya Mang. Kalau yang kayak gitu kan misalnya makan esnya doang kan cuma seger doang, nggak ada rasanya. Iya, tawar, Harus karena ada itu air, sirupnya kan. gitu kan. Iya. Tapi kalau di sini udah dari susu, jadi karena makan pantes. itunya aja udah enak. Dan tadi topping-toppingnya kayak kacang merah sama ada kayak beras goreng ya itu ya, kayak gitu. Sama jujube kayak gitu kan. Jujube itu apa? Ya jujube seperti Kurma ya? iya kurma Ya ya. bahasa Indonesianya. Oh, oke. Jadi Buah kalau kurma. teman-teman yang kalau di Korea tuh bilangnya tuh rasa-rasa orang tua biasanya ya. Rasa-rasa orang tua. Iya benar. Iya, di Karena Korea ada bilangnya orang tua gitu. yang makan itu ya. Iya. Karena kalau semakin tua tuh suka rasa yang seperti itu lah anggapannya. Iya. Oke. Jadi kalau teman-temannya ingin coba kafe Korea sangat disarankan lah ke sana. Bonanza ya, sama satu lagi Out Rumo. Rumo. Outrumo. Wow, seru banget ya. Waduh, terima kasih banget nih DJ Jisoo udah ngajak jalan-jalan di Sejong University. Tadi juga udah melihat festival di Korea ya. Jadi nggak hanya ngelihat festival, kalau misalkan masih pengen nongkrong bisa lanjut di cafe tadi nyobain sulbing ya. Cobain. Iya, bingsu. Bingsu. Karena itu juga sampai jam 11, tapi last order jam 10.30. Wih, hafal banget Bener. ya. Berarti habis nonton festival ke sana ya. Kadang-kadang bisa aja lihat aku lagi makan sendiri, kelaparan gitu. Wah, oke deh, baik. Kita ketemu lagi minggu depan ya pastinya. Kita nantikan tempat-tempat seru mana lagi yang akan kita saksikan minggu depan bareng DJ Jisoo. Dan pastinya terima kasih banget untuk semua choir sudah bergabung. Kalau yang ketinggalan jangan sedih karena videonya nanti akan kita upload di YouTube. Terima kasih banyak DJ Jisoo, sampai ketemu minggu depan. Bye.